Dosa yasinan tahlilan lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Maka segeralah bertaubat sebelum terlambat. Ini pernyataan dari para ustadz Wahabi. Para ustadz Wahabi selalu kowar-kowar ceramah di mana-mana bahwa yasinan tahlilan itu tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan akan mendapatkan dosa besar yang dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Karena menurut Wahabi, yasinan tahlilan adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat menyesatkan. Segala sesuatu yang menyesatkan, maka dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Karena kalau orang berdosa menzinai ibu kandungnya sendiri kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuninya. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh amal ibadahnya akan tertolak, dan dia akan mendapatkan dosa besar melebihi daripada dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. Inilah pernyataan dari para ustadz Wahabi di ceramah-ceramahnya, baik langsung maupun secara online, baik di ceramah maupun di tulisan-tulisan mereka, di buku-buku mereka, bahkan banyak sekali selebaran-selebaran tulisan mereka di mana-mana yang mengatakan bahwa yasinan tahlilan itu dosa besar melebihi menzinai ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab itulah kita sebagai penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini yang mengikuti manhaj Nahdlatul Ulama, kita harus tawasud, tawazun dan i'tidal. Kita mengikuti pendapat yang tengah-tengah, yang moderat. Kita tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Karena perlu diketahui oleh seluruh warga Nahdliyin-Nahdliyat yang suka yasinan tahlilan, di Indonesia ada dua kelompok besar umat Islam yang berpendapat sangat ekstrim. Dua-duanya ini sangat ekstrim berpendapat tentang masalah yasinan tahlilan pada hari-hari kematian. Nah, kelompok yang pertama ini kelompok mayoritas di Indonesia, yaitu sangat ekstrim mengadakan acara yasinan tahlilan ketika ada kematian. Bahkan seolah-olah mereka mewajibkan harus yasinan tahlilan. Setiap ada kematian maka wajib melaksanakan yasinan tahlilan. Sehingga banyak orang yang memaksakan diri, meskipun tidak mampu, tidak punya uang, nggak punya harta, dan harus utang-utang, tetapi dipaksa-paksakan. Tatkala keluarganya yang meninggal itu sebelumnya sakitnya agak panjang, agak lama. Yang namanya orang itu sakitnya agak lama, mungkin mundar-mandir ke rumah sakit. Sudah menghabiskan biaya, karena sakitnya lama menghabiskan biaya. Setelah itu wafat, meninggal dunia. Nah, tatkala meninggal dunia juga menghabiskan biaya, karena sholatnya saja ada uang sholawat, setiap orang yang nyolati dikasih uang. Kemudian setelah itu malamnya harus ada yasinan tahlilan, harus malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah itu nanti ada lagi malam yang ke-40, malam yang ke-100, ke-1000-nya, bahkan ada yang setelah 7 hari itu setiap Jumat mengadakan yasinan tahlilan seolah-olah wajib sampai 40 hari. Jika tidak yasinan tahlilan, maka akan digunjing dan dicemooh oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi keluarganya dan masyarakat sekitar itu menggunjingnya, kenapa lo bakhil, lo kenapa kikir, kenapa lo pelit, lo kan memiliki uang, memiliki harta, yang meninggal juga masih memiliki harta, jual hartanya.
untuk kegiatan yasin dan tahlilan. Jangan pelit-pelit loh, wah begitu. Sehingga keluarga yang kena musibah, sudah kena musibah, mereka harus jualan ini itu demi untuk bisa yasin dan tahlilan. Dan masyarakat sekitarnya kalau nggak hadir yasin dan tahlilan juga malu. Malunya bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tetapi malunya itu tadi karena khawatir kalau digunjing dan dicemooh oleh orang lain. Ini kan aneh. Sedangkan yasin dan tahlilan itu kan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja asalkan tidak memaksakan diri. Nah, kalau memaksakan diri sampai menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya dan kerusakan, bisa haram. Jadi ingat nih, yasin dan tahlilan itu boleh mubah dan bisa sunnah kalau niatnya benar. Ya, sunnah kalau niatnya benar. Nah, kalau niatnya salah bisa haram. Apalagi sampai bikin madarat, kerusakan, bisa menyusahkan, itu sangat besar dosanya ya, walaupun tidak seperti Wahabi. Jadi inilah kelompok yang pertama, harus tengah-tengah. Jadi yasin dan tahlilan itu tidak wajib, tidak fardu, tidak yasin dan tahlilan juga nggak apa-apa, karena yang wajib ngaji itu tatkala masih hidup. Jadi orang yang wajib ngaji itu ketika masih hidup wajib pengajian, wajib mencari ilmu. Nggak aneh orang yang ekstrim pertama ini, tatkala masih hidupnya sulit diajak pengajian, tetapi setelah ada kematian seolah-olah wajib pengajian. Loh, kok enak sekali. Enak sekali, ini cara hidup yang Masya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian kelompok yang kedua ekstrim juga ini. Jadi tadi itu kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua sangat ekstrim, mengharamkan yasin dan tahlilan, bahkan mengatakan dosa besar, yang dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandungnya sendiri. Karena mereka ini beranggapan bahwa yasin dan tahlilan adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, yang sangat sulit diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh, kata mereka. Nah, Wahabi ini dan para orang-orang yang salah memahami tentang makna bid'ah, mereka ini salah memahami tentang makna bid'ah secara istilah syariat Islam, sehingga mereka sembarangan ya, walaupun memang yasin dan tahlilan itu bid'ah karena memang mengada-adakan hal baru. Jadi yasin dan tahlilan itu kami akui bid'ah, tetapi tidak dolalah, yaitu tadi sesuai dengan niatnya yang benar. Karena yang dibaca itu Al-Quran, yasin dan tahlil itu juga banyak Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah, tetapi bisa berubah menjadi bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dolalah apabila niatnya tidak benar. Oleh sebab itulah sekali lagi kita mengikuti pendapat para ulama yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Demikian, semoga manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.